Dugaan pemalsuan dokumen CPNS Papua Barat 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Lomba lari 7 km Jelang HUT Teluk Bintuni ke-20 tahun 2023. Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 8 Juni 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Esti Ika. Inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, tingginya angka stunting dan kemiskinan ekstrim di wilayah Provinsi Papua Barat, maka Satuan Tugas Kemiskinan Ekstrim tengah melakukan langkah-langkah dalam mengurangi dan memberantas stunting yang sudah sangat tinggi. Untuk itu, Satgas bersama penjabat gubernur gencar turun ke kabupaten kota untuk menangani permasalahan tersebut. Bupati Pegunungan Arfak, Ketua Tim Penegasan tersebut disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, saat memberikan arahan di hadapan warga masyarakat Pegunungan Arfak di Puskesmas Anggi. Hal ini sesuai dengan fakta di lapangan yang disampaikan oleh Bupati Pegunungan Arfak bahwa masih banyak warga yang menikahkan anak gadisnya yang masih berusia dini, seperti masih dalam usia pendidikan SMP maupun SMA. Tadi Bapak bilang adat, tapi kalau saya boleh, di hari yang baik ini, saya mau kasih tahu, kita orang sekarang sudah masuk di abad 2021. Abad 21 itu abad modern. Abad modern itu kita sekarang ini tidak lagi bisa menutup diri, kemudian menganggap bahwa dunia lain orang punya urusan, dunia kita punya urusan. Tidak bisa. Kita sekarang sudah campur kawin-mawin dengan kehidupan modernisasi, kehidupan yang jauh lebih maju. Nah, tolong bicarakan dengan orang tua dengan baik tentang adat ini. Saya berharap sebenarnya kawin di usia dini itu harus di stop. Sebenarnya itu ada aturannya, ada undang-undangnya melarang itu. Menikah itu harus minimal berusia 19, perempuan 19, ya laki-laki 21. Tapi menikah itu sesuai dengan protokol kesehatan yang membuat perempuan itu punya kandungan baik dan punya nanti reproduksi, ya bisa memberi anak susu asli dengan baik itu di usia 24-25 tahun. Sebelumnya, Bupati Pegunungan Arfak, Yosia Saroy, dalam sambutannya menyampaikan kalau adat dan budaya Arfak yang telah ada sejak dahulu telah membuat banyak kaum wanita dan pria menikah di usia dini. Bahkan ada yang masih mengenyam pendidikan di SMP maupun SMA telah menikah. Ada yang nanti lihat ini muka masih muda-muda, itu karena kita budaya di sini juga ada yang kawin muda. Mulai SMP, belum sama SMP juga sudah bisa kawin, SMA juga belum sama SMA sudah kawin. Untuk itu jangan kaget, memang kita punya budaya Segar ini seperti itu. Jadi akhirnya ya seperti itu ada ibu-ibu muda ini ya karena itu mereka kawin di usia masih anak-anak SMP, SMA. Alasan ya karena pasti banyak sekolah gak tinggi juga biaya. Yang kedua karena mas kawin. Ya kalau dia sekolah sampai ini akhirnya ya jadi memang alasannya banyak. Dalam kunjungan kerja tersebut, pemerintah Provinsi Papua Barat menyerahkan bantuan sejumlah kebutuhan bahan pokok dan juga susu bagi balita dalam meningkatkan gizi anak. Bantuan diserahkan oleh penjabat Gubernur Papua Barat, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Bantuan diserahkan oleh penjabat Gubernur Papua Barat, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Pegunungan Arfak, Satgas Stunting, Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Pegunungan Arfak. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi, kontributor TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, penjabat Gubernur Papua Barat menegaskan pernikahan di usia dini harus dihentikan sebab usia pernikahan yang tepat telah diatur dalam undang-undang, yakni 19 tahun bagi wanita dan 21 tahun bagi kaum pria. Hal ini menjadi penting karena dengan pernikahan dini juga menjadi salah satu penyumbang angka stunting. Dalam memberantas stunting atau gizi buruk serta menekan angka kemiskinan ekstrim di wilayah Pegunungan Arfak, maka penjabat Gubernur Papua Barat bersama Satgas Kemiskinan Ekstrim dan Stunting melakukan rapat bersama dengan pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak. Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Bupati yang dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Pegunungan Arfak serta sejumlah pimpinan OPD. Rapat beragendakan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim serta peninjauan lokasi kampung yang memiliki pasien stunting dan kemiskinan ekstrim. Bupati Pegunungan Arfak, Yosias Saroy, dalam sambutannya yang disampaikan kepada penjabat Gubernur Papua Barat bahwa wilayah pemerintahannya sebagai penyumbang stunting dan kemiskinan ekstrim tertinggi di Papua Barat sesuai dengan data dari pemerintah pusat. Pemerintah hadir di tengah-tengah ini juga pasti ada budaya, karakter yang begitu kental. Akhirnya kita tidak bisa umpama salah satu contoh. Ada satu kasus di sini, ibu ini dia malu tidak datang ke puskesmas, padahal bidang desa ini sudah tersebar. Mereka tidak datang, ini satu faktor yang menghambat juga. Ada juga yang bisa mengerti dan datang timbang, mulai dari 1 bulan sudah mulai datang ke posyandu, ke puskesmas. Ada juga yang malu tidak datang, dia tinggal sampai mau melahirkan sendiri di rumah. Ini masalah yang kita hadapi. Ada juga yang sudah mengerti dan dia bisa datang bawa diri untuk timbang berat badan bayi mulai dari 0 bulan itu sampai dengan 9 tahun. 9 bulan, minta maaf, 9 bulan. Menanggapi permasalahan yang disampaikan Bupati terkait adat dan budaya masyarakat Pegunungan Arfak, maka penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, menyampaikan kalau perlu merubah pola pikir masyarakat yang demikian. Bahwa kemudian tinggi badan, kemudian berat badan, itu yang kadang-kadang kurang. Nah itu kalau kurangnya normatif itu dikatakan sebagai stunting murni. Tapi kalau nanti yang sangat fatal seperti kemarin kami temukan tuh di Mansel yang umur 4 tahun belum bisa jalan, ada 1,5 tahun juga belum bisa jalan, nggak bisa berdiri malah. Nah itu sudah kategori wasting itu gizi buruk. Nah itu yang harus ditangani selama 3 bulan, 6 bulan. Ini yang harus kita intervensi keras. Dan kalau yang stunting murni itu tinggal kasih kacang hijau, tinggal kasih susu, apalagi itu mengangkat, anda patuh dulu, contoh kemarin kami deklarasi di Bintuni, itu saya angkat 5 anak di kampung itu. Hari ini mereka 4 sudah bebas, 4 anak sudah bebas. Berdasarkan data yang ada, jumlah anak stunting di Kabupaten Pegunungan Arfak terdapat 56 anak. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan 6 kabupaten lainnya di Papua Barat. Namun angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi, kontributor TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Direktur Reserse Kriminal Polda Papua Barat sudah 2 kali melayangkan panggilan kepada sejumlah saksi terlapor dugaan pemalsuan dokumen calon pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Dijelaskan Kombes Pol Novia Jaya bahwa sebelumnya pemerintah pusat melalui Presiden Joko Widodo akan mengakomodir 771 tenaga honor di lingkup Pemprov Papua Barat untuk diangkat menjadi CPNS dengan syarat harus sebagai tenaga honorer terlebih dahulu. Namun dalam perjalanannya, jumlah tersebut bertambah menjadi 1.283 orang, padahal kuota sebelumnya hanya terdapat 771 orang. Sehingga tambahan 512 orang ini terindikasi di antara 512 orang yang merubah umur dan ijazah dan saat ini sedang diselidiki oleh tim penyidik. Janji Presiden Jokowi ya, di tahun 2019
2011 itu nggak salah ya. Nah itu ada sebanyak 771 tenaga honorer ini akan diangkat menjadi sebagai calon pegawai negeri sipil. Nah, dalam perjalanannya ya tahu-taunya membengkak ini. Ya, membengkak sampai 1.283 orang. Ya. Padahal kuotanya ada 771. Nah, berarti ada 512 ini. 512 orang ini ya yang masuk ya tiba-tiba saja gitu loh. Dia tidak melalui proses sebagai tenaga honorer, ya tahu-tahu ada namanya di situ. Terindikasilah bahwa ada di antara 512 ini indikasinya ada merubah umur, kemudian yang merubah ijazahnya dan sebagainya. Itu yang sedang kita selidiki. Sampai dengan hari ini, sudah 30 orang diperiksa terkait pemalsuan dokumen calon pegawai negeri sipil. Novia mengatakan bahwa pada tanggal 26 dan 31 Mei 2023 kemarin, pihaknya telah melayangkan surat panggilan kepada 5 orang sebagai saksi, hanya saja 2 kali panggilan baru 2 orang yang hadir. Padahal mereka-mereka ini yang nantinya menjelaskan kunci dari permasalahan tersebut. Tentang kasus yang diduga adanya pemalsuan data untuk diangkat sebagai CPNS, bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan mungkin hampir sekitar 30 orang yang kita periksa. Ya. Kemudian progresnya adalah ada beberapa orang yang kemarin kita panggil sebagai saksi. Ya, saksi itu yang tanggal 26 Mei kita panggil ada 5 orang, tapi yang bersangkutan tidak hadir. Ya kan? Kemudian kita panggil lagi yang bersangkutan itu di tanggal 29 Mei, ya kan, namun juga tidak hadir. Nah, kemudian kita panggilan kedua, ya, tanggal 31 Mei kita panggil yang kelima orang tersebut, ya kan. Dari 5 orang itu hadir itu baru 2 orang yang hadir. Surat perintah membawa saksi diterapkan oleh Polda Papua Barat apabila kelima saksi terus mangkir dan tidak kooperatif. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melapor. Pameran pembangunan yang berisi informasi capaian hasil kerja seluruh organisasi perangkat daerah di lingkup Pemda Teluk Bintuni resmi dibuka oleh Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiu, pada Rabu kemarin. Pameran pembangunan yang dilaksanakan Pemda ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyongsong HUT Kabupaten Teluk Bintuni ke-20 yang diperingati pada 9 Juni 2023 mendatang. Dalam sambutannya, Bupati menjelaskan, pameran pembangunan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat tentang kinerja pemerintah. Untuk itu, Bupati mengajak seluruh masyarakat dari berbagai elemen untuk berbondong-bondong memadati gelanggang Argo Sigemerai yang menjadi tempat pameran. Kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ini di samping bertujuan untuk mensosialisasikan program dan hasil-hasil pembangunan yang berlangsung hingga saat ini, serta memberikan inspirasi untuk menggalang dan menyalurkan semangat juang kita semua dalam membangun Kabupaten Teluk Bintuni yang kita cintai. Pelaksananya kegiatan-kegiatan ini akan semakin memacu kita untuk bergerak lebih cepat, bersinergi lebih erat, untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang damai, maju, produktif, dan berdaya saing. Perlu diketahui, selain Pemda, ada pula stand-stand pameran pembangunan yang diinisiasi oleh para stakeholder seperti TNI, Polri, BUMN, dan komunitas UMKM. Tidak hanya sebagai wahana informasi pembangunan, dalam pameran ini masyarakat pun bisa menikmati berbagai jajanan kuliner dan lain sebagainya. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, kontributor TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemda Teluk Bintuni menggelar lomba lari 7 km yang diikuti antusias ribuan peserta dari berbagai kalangan pada Rabu kemarin. Dan lomba ini merupakan kegiatan yang digelar dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Teluk Bintuni yang ke-20 yang jatuh pada tanggal 9 Juni besok. Rute yang mengambil start dari depan kantor KPU Teluk Bintuni dan finish di gelanggang olahraga Argo Sigemerai ini dilepas oleh Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu.
turut mendampingi Kapolres Teluk Bintuni, Dandim 1806 Teluk Bintuni, Ketua DPRD Teluk Bintuni, Ketua Tim Penggerak PKK Teluk Bintuni, serta para pejabat di lingkup Pemda Teluk Bintuni. Dalam arahannya, Bupati menghimbau seluruh peserta agar berhati-hati serta menjaga kesehatan dengan tidak memaksakan diri. Dalam lomba ini kita semua saling menjaga diri masing-masing. Ya, jangan juga dipaksa. Kalau memang ada rasa yang kurang sehat, lebih bagus santai saja. Kita laksanakan secara santai. Intinya kita ingin sampai di finish dengan selamat, sehat, dan selanjutnya akan menikmati acara-acara yang sudah disiapkan oleh panitia. Sesuai informasi panitia pelaksana, lomba lari ini dibagi dalam beberapa kategori, diantaranya adalah anak-anak, lansia, dan umum. Dari Teluk Bintuni, Valentina Wanma, kontributor TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-20 tahun 2023, Pemda Teluk Bintuni melaksanakan beberapa lomba, diantaranya lomba lari, tarik tambang, dan pameran pembangunan yang dipusatkan di lapangan Argo Semerai. Sisar Matiti atau Kali Kabur, julukan bagi Kabupaten Teluk Bintuni yang pada tahun ini berusia 20 tahun. Dalam rangka memeriahkan HUT tahun ini, pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menyelenggarakan beberapa lomba, diantaranya lomba lari 7 km yang diikuti oleh 1.200 peserta, tarik tambang, dan pameran pembangunan. Ketua Panitia Pameran Pembangunan, Andreas Tomitulak, mengatakan, kegiatan ini bertujuan agar masyarakat Teluk Bintuni dapat mengetahui rencana dan perkembangan Kabupaten Teluk Bintuni ke depannya. Kabupaten Teluk Bintuni yang ke-20, maka ada beberapa event kegiatan yang kita akan laksanakan, dan tadi sudah ada satu kali lari 10 kilo dengan lomba lari 3 km. Terus yang sebelumnya juga Brigip sudah dilakukan juga lomba lari 5 km. Nah, untuk acara-acara hiburan ada beberapa artis-artis lokal maupun dari nasional kita hadirkan, dan itu dari beberapa sponsor yang bersedia untuk membantu panitia dalam memeriahkan Kabupaten Teluk Bintuni yang ke-20 ini. Setelah lomba-lomba dan kegiatan yang diselenggarakan selama 2 hari, dan pada puncaknya pada tanggal 9 Juni 2023, akan dilaksanakan upacara bendera memperingati HUT Kabupaten Teluk Bintuni yang ke-20 tahun 2023, dan dilanjutkan dengan hiburan rakyat. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah untuk kloter Papua Barat dan Papua Barat Daya telah resmi dilepas oleh pemerintah daerah pada 6 Juni lalu. Untuk mengetahui perkembangan penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Makassar, rekan kami Maria Talimbekas akan melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, saat ini saya berada di Aula Embarkasi Makassar, di mana dapat kami laporkan bahwa saat ini sementara penerimaan calon jamaah haji kloter ke-19 yaitu Papua Barat, Makassar, dan Tanah Toraja. Dan perlu kita ketahui saudara bahwa saat ini calon jamaah haji sementara diberikan arahan dari Panitia Embarkasi Makassar, di mana dalam arahan tersebut calon jamaah haji diberikan arahan bagaimana tata cara kehidupan di Tanah Suci nanti.
nantinya. Kemudian juga dalam penerimaan ini calon jemaah haji melakukan tes kesehatan, kemudian pemeriksaan dokumen-dokumen haji, dan juga saudara perlu kita ketahui bahwa calon jemaah haji diberikan living cost atau biaya hidup sebesar Rp3.030.000 dan juga pemberian gelang haji. Dan saudara, saat ini juga banyak sekali jamaah haji yang turut serta dalam penerimaan hari ini. Saudara, perlu kami sampaikan bahwa calon jamaah haji juga diberikan paket pembekalan kesehatan haji, di mana paket tersebut berisikan hand sanitizer, masker, kemudian obat-obatan seperti vitamin dan juga kantong kencing dan juga botol air zam-zam. Kemudian saudara, Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Haji mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada kendala dalam penerimaan calon haji di tahun 2023 ini, dan tahun ini merupakan momen yang sangat luar biasa di mana banyak sekali lansia yang ikut serta dalam ibadah haji tahun 2023. Dan perlu kita ketahui saudara bahwa per tanggal hari ini, yaitu Embarkasi Hasanuddin Makassar telah memberangkatkan total jamaah sebanyak 7.058 orang. Berikut pernyataan Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Embarkasi Hasanuddin hari ini telah memberangkatkan jamaah sebanyak 7.058 orang sampai kloter ke-19. Untuk hari ini sementara berlangsung jamaah untuk kloter 20 yaitu dari Makassar, Tanah Toraja dan Papua Barat. Kami sampaikan jumlah keseluruhan sebanyak 393 orang bersama dengan para petugas. Dan tahun ini luar biasa, jamaah kita ini tentu dari sisi pemanfaatan waktu sangat-sangat efisien, di mana di aula penerimaan ini untuk lansia tidak lagi ada antri, langsung diperiksa kesehatannya, setelah itu diantar ke kamar. Dan juga pada seluruh jamaah tahun ini kegiatan di aula ini adalah kegiatan untuk semuanya, di mana pembagian kamar, pembagian gelang, living cost sampai pada pemeriksaan kesehatan sudah selesai. Dan setelah itu seluruh jamaah berangkat ke kamar, diantar oleh bus dan odong-odong. Alhamdulillah, saya kira ini satu hal yang luar biasa yang dinikmati oleh jamaah tahun ini. Alhamdulillah, saya kira untuk tahun ini kita sangat bersyukur karena lansia yang luar biasa banyaknya, ya, hampir 30% lansia itu kita antisipasi karena memang skenario tahun ini adalah pelayanan ramah lansia, sehingga antisipasi untuk pelayanan prima itu sudah kita lakukan sejak awal. Saudara, demikian pernyataan dari Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan. Kita berdoa bersama semoga calon jamaah haji asal Papua Barat dapat melakukan ibadah haji dengan baik dan dapat kembali untuk menjadi haji yang mabrur. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Maria Talim Bekas, Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara. Korem 182 Jazirah Onim menemukan berbagai persoalan yang dihadapi warga Sekru, Kabupaten Fakfak, seperti persoalan di bidang pendidikan dan kesehatan, khususnya kasus stunting yang masih tinggi. Hal ini terungkap dalam diskusi bersama dengan warga kampung Sekru. Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Pendidikan dengan melakukan sosialisasi afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK ke setiap kabupaten kota. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Kependidikan dan Penyelenggara Tugas Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Sujanti Kamat, mengatakan, afirmasi pendidikan tinggi sangat penting, sebab itu pihaknya selama beberapa minggu terakhir terus mendatangi kabupaten kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk memberikan sosialisasi ADIK. Saat ini, proses penginputan formulir di Dinas Kabupaten Kota sudah mulai berjalan. Sujanti menyebutkan sebelumnya pendaftaran ADIK dibuka sejak tanggal 19 Mei sampai tanggal 19 Juni.
Namun karena waktu yang terbatas dan digunakan untuk penginputan data di setiap kabupaten kota, sehingga pendaftaran dipercepat sampai dengan tanggal 12 Juni 2023. Adik, afirmasi pendidikan tinggi sudah jalan, sosialisasinya juga sudah berjalan, baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Terakhir kemarin di Bintuni, sekarang di Kaimana, sementara jalan, tetapi proses penginputan pemberian formulir di dinas-dinas kabupaten kota, di dinas-dinas kabupaten kami terima laporan sudah sementara berjalan. Nanti tanggal 12, sebenarnya tanggal 19 Mei sampai 19 Juni itu pendaftaran penerimaan mahasiswa afirmasi, namun di beberapa dinas kabupaten yang nanti menginput itu kasih batas sampai tanggal 12. Setelah penginputan data di masing-masing kabupaten kota selesai, selanjutnya formulir calon mahasiswa akan diseleksi oleh Puslatdik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk penetapan kelulusan melalui SK Kementerian yang akan disampaikan ke masing-masing provinsi. Akan menyeleksi bersama Puslatdik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Setelah itu baru penetapan kelulusan lewat SK Kementerian yang akan disampaikan ke provinsi-provinsi. Yang nanti sudah lulus menjadi calon mahasiswa afirmasi, kita akan pembekalan. Sementara itu, calon mahasiswa yang nantinya lulus afirmasi adik tahun 2023 diberikan pembekalan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat sebelum masuk ke universitas yang dituju. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara Korem 182 Jazira Oni menemukan berbagai persoalan yang dihadapi warga Sekru Kabupaten Fakfak seperti persoalan di bidang pendidikan dan khususnya kasus stunting yang masih tinggi. Hal ini terungkap dalam diskusi bersama dengan warga Kampung Sekru. Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat terus melakukan sosialisasi afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK di setiap kabupaten kota di wilayah Provinsi Papua Barat kepada guru, kepala sekolah, dan pelajar. Pendidikan adalah salah satu jalan menuju kesuksesan. Itulah yang digalakan pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Pendidikan dengan melakukan sosialisasi afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK ke setiap kabupaten kota. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Kependidikan dan Penyelenggara Tugas Pembantu Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Sujanti Kamat mengatakan, afirmasi pendidikan tinggi sangat penting, sebab itu pihaknya selama beberapa minggu terakhir terus mendatangi kabupaten kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk memberikan sosialisasi ADIK. Saat ini, proses penginputan formulir di Dinas Kabupaten Kota sudah mulai berjalan. Sujanti menyebutkan sebelumnya pendaftaran ADIK dibuka sejak tanggal 19 Mei sampai tanggal 19 Juni. Namun karena waktu yang terbatas dan digunakan untuk penginputan data di setiap kabupaten kota, sehingga pendaftaran dipercepat sampai dengan tanggal 12 Juni 2023. ADIK, afirmasi pendidikan tinggi, sudah jalan, sosialisasinya juga sudah berjalan, baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Terakhir kemarin di Bintuni, sekarang di Kaimana, sementara jalan, tetapi proses penginputan pemberian formulir di dinas-dinas kabupaten kota, di dinas-dinas kabupaten kami terima laporan sudah sementara berjalan. Nanti tanggal 12, sebenarnya tanggal 19 Mei sampai 19 Juni itu pendaftaran penerimaan mahasiswa afirmasi, namun di beberapa dinas kabupaten yang nanti menginput itu kasih batas sampai tanggal 12.
Setelah penginputan data di masing-masing kabupaten kota selesai, selanjutnya formulir calon mahasiswa akan diseleksi oleh Puslatdik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk penetapan kelulusan melalui SK Kementerian yang akan disampaikan ke masing-masing provinsi. Akan menyeleksi bersama Puslatdik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Setelah itu baru penetapan kelulusan lewat SK Kementerian yang akan disampaikan ke provinsi-provinsi. Yang nanti sudah lulus menjadi calon mahasiswa afirmasi, kita akan pembekalan. Sementara itu, calon mahasiswa yang nantinya lulus afirmasi adik tahun 2023 diberikan pembekalan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat sebelum masuk ke universitas yang dituju. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Korem 182 Jazirah Onim menemukan berbagai persoalan yang dihadapi warga Sekru Kabupaten Fakfak seperti persoalan di bidang pendidikan dan kesehatan, khususnya kasus stunting yang masih tinggi. Dan hal ini terungkap dalam diskusi bersama dengan warga kampung Sekru. Komandan Korem 182 Jazirah Onim, Kolonel Infantri Hartono menggelar komunikasi sosial bersama masyarakat Kampung Sekru dan keluarga besar TNI di wilayah itu. Kegiatan yang mengusung tema Satukan Persepsi, Kuatkan Sinergi guna merajut keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dilaksanakan di Balai Kampung Sekru, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada 7 Juni 2023. Berbagai isu yang dibahas diantaranya memaparkan pemahaman wawasan kebangsaan, membahas stunting dan isu terkini. Dandre menekankan pentingnya pendidikan untuk mewujudkan generasi yang lebih baik di masa mendatang. Diakui Dandrem, pendidikan sangat penting untuk menjadikan kehidupan warga jauh lebih baik di masa mendatang dan juga upaya memberantas stunting yang kini menjadi tanggung jawab bersama. Dandrem juga menyinggung pola pikir yang harus dirubah dan semua harus berperan bersama. Nah, ini lagi digencarkan, termasuk Pemda mau membentuk, kalau nggak salah mau membentuk Bapak Asuh. Nanti yang mengasuh itu UPD itu, mungkin kadis apa, memegang berapa anak, kadis apa, nanti memegang berapa anak. Termasuk saya. Saya walaupun tidak punya modal khusus, tidak punya uang khusus untuk stunting, saya akan nanti berusaha semampu saya. Itu salah satunya tadi yang saya bilang. Ya, saya itu kalau ada anak kecil rame gitu, kalau Bapak ingin tahu tanya sopir saya. Kalau nggak salah di Sekru bagaimana ya? Ada 5, 6, 10 orang. Selamat siang, Komandan. Itu saya akhirnya berhenti, coba mundur. Stunting, ya tolong ibu-ibu mindsetnya. Ini yang perlu dirubah adalah pola berpikir. Jadi pola berpikirnya itu harus bagaimana menjaga kesehatan saya pada saat hamil, ini ibu-ibu ya, saya pada saat hamil sehingga bisa memberikan nutrisi pada saya yang hamil dan anak saya yang ada di dalam kandungan. Dandrem juga mengapresiasi semangat juang warga Kampung Sekru yang memiliki semangat kebangsaan tinggi yang dibuktikan dengan dibangunnya Tugu Trikora di kampung tersebut untuk mengenang perjuangan Trikora dahulu. Di kesempatan ini Dandrem menyerahkan bantuan kepada 3 orang anak kategori stunting berupa bingkisan bahan makanan tambahan dan cenderamata kepada warga yang hadir. Sementara kepada wartawan diberikan cenderamata berupa baju taktikal, topi dan perlengkapan lainnya. Dari Fakfak, Frans Tamaila, kontributor Papua Barat, melaporkan. Saudara, sebanyak 81 siswa kelas 6 SD Negeri 35 Sanggeng dinyatakan lulus 100% setelah mengikuti ujian sekolah sebagai syarat kelulusan. Pengumuman kelulusan 81 siswa kelas 6 SD Negeri 35 Sanggeng berlangsung Kamis pagi tadi di halaman sekolah yang dikemas dalam acara perpisahan dan pelepasan peserta didik tahun ajaran 2022-2023. Acara perpisahan dan pelepasan peserta didik dihadiri oleh Ketua Komite Sekolah, para guru, orang tua wali murid, serta siswa kelas 6 SD Negeri 35 Sanggeng.
Kepala Sekolah SD Negeri 35 Sanggeng dalam sambutannya menyampaikan bahwa selama 6 tahun, 81 siswa yang mengenyam pendidikan di bangku sekolah dasar menjadi kenangan berharga. Atas nama seluruh tenaga pendidik, Kepala Sekolah juga menyampaikan rasa bangga karena diberikan kesempatan untuk mendidik para siswa-siswi tersebut. Adalah hari terakhir bagi anak-anak berada di lingkungan SD 35 Sanggeng. Anak-anak dengar ya, Ibu Guru sampaikan bahwa kalian hari ini terakhir Ibu Guru kasih ijazah. Ya. Namun segala hal yang telah kita lalui bersama merupakan kenangan yang paling berharga yang takkan dilupakan. Seiring sejalan waktu, ada banyak hal yang belum sempat kami berikan kepada anak-anak, tetapi sebagai kepala sekolah dan dewan guru, kami merasa bangga karena telah dipercayakan untuk mendidik anak-anak, mengajar sekaligus mendampingi anak-anak selama 6 tahun. Pada kesempatan yang sama, Kepala Sekolah juga berpesan kepada 81 siswa yang lulus agar belajar untuk menjadi anak-anak yang rendah hati. Kepada orang tua wali murid juga diharapkan untuk memperhatikan hal baik yang telah diajarkan di sekolah. Pesan dari saya sebagai kepala sekolah, peserta didik, para guru, kepada anak-anak untuk selalu rendah hati dan mau belajar menjadi anak yang baik. Tidak semua orang itu pintar, itu baik, tetapi semua orang baik itu pasti pintar. Dan kepada orang tua wali siswa agar selalu memperhatikan hal baik yang telah kami ajarkan, baik itu sikap maupun pengetahuan, agar ketika anak-anak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya tidak merasa minder. Dan kami berharap orang tua atau wali murid selalu menjaga, melindungi mereka. Semua proses belajar mengajar di SD Negeri 35 Sanggeng dapat berjalan dengan baik selama ini karena adanya kerjasama dari pihak orang tua dan juga sekolah. Oleh karena itu, diharapkan hal ini terus ditingkatkan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Ratusan siswa kelas 6 SD Inpres 22 Wosi Manokwari lulus 100%. Acara tersebut berlangsung dalam upacara perpisahan dan penyerahan siswa. Perpisahan dan penyerahan siswa kelas 6 SD Inpres 22 Wosi Manokwari diikuti oleh seluruh guru dan orang tua murid serta perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari. Perpisahan dan penyerahan siswa-siswi kelas 6 SD Inpres 22 Wosi Manokwari tahun ajaran 2022-2023 sempat diwarnai aksi prank oleh guru mereka. Saat mengumumkan hasil kelulusan, guru menyebutkan bahwa ada siswa yang tidak lulus pada tahun ajaran 2022-2023. Salahnya apa sampai kamu tidak lulus? Kenapa? Osvaldo bilang katanya, oh tidak belajar, dia tidak belajar makanya tidak lulus. Dia sudah sadari bahwa betul, dia sadar bahwa hasil yang dia terima karena dia itu malas belajar. SD Inpres 22 Wosi menyatakan SD Inpres 22 Wosi dinyatakan lulus 100%. Hal tersebut sontak membuat para siswa yang tidak lulus merasa sedih dan menangis. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena semuanya hanya diprank oleh guru mereka. Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, Filipus Patikai Hatu, melalui acara perpisahan siswa-siswi kelas 6 SD berpesan kepada para ibu guru untuk terus kompak terutama dalam mendidik siswa-siswi mereka. Selain itu, SD Inpres 22 Wosi merupakan sekolah yang harus menjadi contoh bagi sekolah lainnya di Manokwari. Di acara kelulusan ini, dirinya berharap anak-anak dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang selanjutnya agar dapat meraih cita-cita mereka. Terakhir mungkin saya berdiri di depan Bapak Ibu, saya berharap sehingga semua Bapak Ibu guru selalu kompak, jangan buatlah kotak-kotakan,
Semoga sekolah ini bisa menjadi sekolah yang terbaik, menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lain. Dan dalam catatan saya, siswa yang cukup banyak, cukup besar itu ada di sekolah ini. Walaupun kondisi yang demikian yang Bapak Ibu boleh lihat, tapi dalam pendataan kami, sekolah ini sekolah yang dikategorikan sekolah besar. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Impres 22 Wosi Manokwari, Ana Rumayomi menyampaikan, hari ini adalah hari di mana sekolah harus kembali menyerahkan siswa-siswinya kepada orang tua mereka. Di mana pada tahun ajaran 2017 dan 2018 lalu, para orang tua sudah mempercayakan guru di sekolah untuk mendidik anak-anak ini. Dan kini tiba saatnya ia harus kembali melepas atribut siswa-siswi kelas 6 SD agar kedepannya mereka dapat menjadi anak-anak yang sukses. Siswi ini kembali ke Bapak Ibu dan Bapak Ibu urus lagi untuk jenjang berikut. Tahun ajaran 2017-2018 Bapak Ibu datang dengan siswa-siswi ini dengan seragam SD lengkap. Hari ini Ibu lepaskan dari siswa secara simbolis. Pesan dan kesan yang disampaikan salah satu siswa terbaik tahun 2023, Nadine Felicitas Poli mengatakan, jasa gurulah yang membuat mereka bisa belajar dan membaca sampai dengan hari ini. Selama 6 tahun, para guru telah membina mereka, walaupun seringkali membuat guru marah dengan tingkah laku yang mereka perbuat. Terima kasih dalam atas semua pengorbanan para guru yang selama 6 tahun mendidik, membina kami dengan karakter kami yang berbeda, dan kami mohon maaf seringkali kami melakukan hal yang membuat hati para guru menjadi marah, emosi, dan kecewa dengan tingkah laku kami. Namun, dengan setia dan sabar tanpa mengenal lelah, Bapak dan Ibu guru tetap mendidik dan membina kami dengan penuh kasih. Dalam upacara perpisahan dan penyerahan siswa, anak-anak kelas 6 juga menampilkan drama puisi dan bernyanyi bagi guru sebelum meninggalkan sekolah. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. KPU Papua Barat berharap pemerintah Provinsi Papua Barat dapat memfasilitasi sharing anggaran hibah pilkada agar pemilu sebagai agenda nasional dapat berjalan dengan baik di Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Papua Barat Paskali Semunya saat ditemui di ruang kerjanya. Ia mengatakan proses tahapan terus berjalan untuk menyukseskan pesta demokrasi di Indonesia khususnya di Papua Barat sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang pembahasan hibah pilkada. Paskali Semunya mengatakan saat ini pihak KPU Papua Barat telah menyusun kebutuhan anggaran dan terus melakukan komunikasi dengan OPD teknis yaitu Kesbangpol Provinsi Papua Barat dan juga Sekda agar bisa presentasi kepada PJ Gubernur Papua Barat sehingga bisa memastikan kebutuhan anggaran nantinya. Tentang bahwasannya dengan keluarnya surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang pembahasan hibah pilkada baik gubernur maupun bupati, KPU sudah berusaha menyusun dan mengajukan itu kepada pemerintah daerah dan melalui Kesbang kita terus berkoordinasi bahwasanya sampai saat ini KPU Provinsi sedang membutuhkan finishing sharing atas item-item yang akan di sharing anggaran supaya kalau telah dibiayai oleh APBD Provinsi misalnya ad hoc atau belanja logistik kotak suara maka tidak lagi dibelanjakan di APBD Kabupaten. Posturnya sudah kami siapkan dan sedang membangun komunikasi kepada pemerintah provinsi melalui Kesbang dan sekretaris daerah supaya difasilitasi kita akan paparkan dalam waktu dekat supaya kita bisa mendapatkan angka kebutuhan belanja karena nanti
di 40% jumlah dana hibah itu untuk tahun ini itu kan diambil dari total anggaran yang disiapkan. Begitupun di bupati di 7 kabupaten yang sedang berjalan, sehingga mereka membutuhkan kepastian anggaran ini agar dibahas bersama tim anggaran daerah di kabupaten nanti. Kami berharap pemerintah provinsi bisa cepat menyediakan waktu, dan selama ini komunikasi kami baik dengan provinsi melalui Kesbang supaya agenda nasional ini sebagai agenda prioritas ini juga bisa difasilitasi oleh APJ dengan baik. Untuk anggaran yang diajukan oleh KPU Papua Barat adalah sekitar 280 miliar. Namun anggaran yang diajukan ini belum final karena harus sharing anggaran hibah pilkada juga dengan pemerintah kabupaten, dan semua anggaran yang dibutuhkan akan dijawab oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Ya, di anggaran diajukan ini kita kemarin mengajukan sekitar 280 miliar, tapi karena ini masih pengajuan, maka bisa saja dia akan berkembang tambah dan sesuai dengan kebutuhan ini, sinkronisasi dulu. Jadi anggaran ini belum bisa kita kunci sebagai finish karena itu harus ada sharing dengan kabupaten. Maka ekspos 250 miliar ini juga belum bisa kita publikasikan karena ini anggaran masih 50% siap untuk diseringkan dulu, sehingga gubernur menyanggupi bahwa ini akan diambil oleh APBD provinsi. Kita akan mendapat angka beberapa kebutuhan gubernur Papua Barat, begitupun berapa di kabupaten kota. Untuk menyukseskan agenda pemilu di Papua Barat, khusus KPU Papua Barat juga fokus menyiapkan fasilitas pendukung yang layak sehingga proses jalannya pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik serta menghasilkan pemilu yang berkualitas. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Kamis 8 Juni 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya STIK undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.